Kajian Ahad Ba'da Subuh di Masjid Al-Muhajirin Kancil oleh Ustadz Haji Cahya Fathul Bari SC, MPD Kajian Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah adalah kisah perjalanan hidup lengkap Nabi Muhammad SAW. Perjalanan hidup mulai dari kelahiran, masa kecil, kenabian, dakwah, hingga wafatnya, yang berfungsi sebagai teladan utama bagi umat Islam. Khassahullahu ta'ala bijami'i kamalatil ubudiyah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusakum ulaika humul fasikun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farqa'u wa ma riyadul jannah majalisul ilmi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulillahil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Muhajirin yang insyaallah hadir dan kumpulnya kita pada pagi hari ini mudah-mudahan menjadi wasilah diberikan rahmat, maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Muhajirin Bapak Ahmad Zainuddin, walaupun tadi kata sedang di Kediri ya. Oh iya. Yang telah mengingatkan dan mengundang saya yaitu Bapak Haji Nanang dan juga para asatid, para ustadz. Di sini ada juga guru kita Ustadz Haji Anis, mudah-mudahan sehat panjang umur, dan juga Ustadz Muslih. Ada nggak Ustadz Muslih? Oh masya Allah ada hadir, alhamdulillah. Dan juga Bapak Haji Imam sehat, alhamdulillah. Dan yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada seluruh jamaah Masjid Jami Muhajirin. Salawat serta salam tercurah pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan siapa orang yang hatinya senantiasa bersalawat kepada baginda kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan ketika dibangkitkan di alam kubur, ketika nanti datang hari kiamat, kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hauduka sawfil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Mudah-mudahan kita mendapatkan minuman dari telaga Kausar ketika nanti di hari kiamat tidak ada lagi yang jualan air, kita mendapatkan air yaitu yang dari telaga Kausar bagi orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini melanjuti daripada pertemuan sebelumnya, yaitu fase di mana Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi selama 3 tahun pertama. Setelah itu tahun keempat baru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan di tahun keempat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, lalu juga memberikan
sumber yang utama bagi pondasi keyakinan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW di dalam surat Al-Hijr ayat ke-94, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Ini menjadi dasar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan. Yang awalnya Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Artinya apa? Setiap perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didasari dengan strategi, didasari dengan perjuangan yang semuanya itu diberikan oleh Allah atas petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat yang lain dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Maka setiap apa yang terucap dari lisan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in huwa illa wahyu yuha, kecuali hanya dari wahyu yang Allah berikan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi perjuangan awal daripada perjuangan dakwah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni di saat dakwah secara terang-terang. Maka ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semua Quraisy, pemimpin-pemimpin Quraisy berkumpul di belakang Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais. Semua berkumpul, lalu Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada semua kabilah-kabilah, apakah kalian percaya kepadaku? Percaya. Apakah ketika di belakang Jabal Abi Qubais ini ada tentara yang ingin menghukum, yang ingin menyerang, maka mereka percaya. Maka setelah itu bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat Al-Hijr ayat 94. Apa tujuannya? Supaya Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya diketahui dakwahnya secara jelas. Maka di situ ada penentang pertama, yaitu pamanda Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab. Maka apa yang dikatakan Abu Jahal? Alihada jama'atana ya Muhammad, apakah engkau mengumpulkan kami di sini karena hanya ini saja? Itu bahasanya dari Abu Jahal. Alihada jama'atana ya Muhammad, karena menganggap Nabi Muhammad adalah keponakan daripada pamannya Abu Jahal. Maka secara dari mulai saat itu, detik itu, mulailah Abu Jahal, Abu Lahab dan kroninya kafir Quraisy menentang dakwah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itulah sikap kaum musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menentang dengan keras, menolak dengan keras, dan mereka membuat penganiayaan dan permusuhan secara terang-terangan. Oh, itu dakwah Nabi. Jadi dakwahnya bukan mulus,
bukan mudah diterima oleh kafir Quraisy dengan penolakan yang keras, penganiayaan dan permusuhan. Maka turun juga surat Asy-Syu'ara ayat 214. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Jadi dikuatkan lagi. Maka ada ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nah. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, nar, dari siksa api neraka. Maka pada waktu itu langkah pertama yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perintah ini turun dari Allah Subhanahu Wa Taala, ia mengatakan kembali di Bukit Shafa dan menyerukan agar mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini ditegaskan di dalam Al-Quran, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang keyakinan yang nyata. Ada keyakinan itu terbagi 3. Ada hakul yakin, ada ainul yakin, yang ketiga itu yang paling tinggi, ridho terhadap keyakinan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita posisinya hakul yakin sama ainul yakin. Kalau hakul yakin, keyakinan yang didapatkan dengan ilmu. Kalau ainul yakin, dia melihat dengan kepala mata sendiri, melihat bahwasannya peristiwa itu benar. Ainul ain. Dan yang terakhir yang paling tinggi, ridho bil yakin. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Menurut riwayat para mufassirin, hatta ya'tiyakal yakin, yaitu datang namanya kematian. Karena kematian itu adalah sesuatu yang hak, yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya secara terang-terangan, maka mulailah penindasan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin yang jumlahnya belum banyak. Ada sahabat Nabi Suhaibah bin Sinan Ar-Rumi. Nah, ini belakangnya Ar-Rumi. Artinya dari bangsa Romawi. Ar-Rumi yang sudah masuk Islam. Disiksa hingga hilang ingatan dan tidak menyadari apa yang ia bicarakan. Dakwahnya sampai seperti itu. Perjuangan zaman dahulu mengikuti agama yang benar sampai disiksa oleh kafir Quraisy. Keluarga Yasir, Amr bin Yasir, Sumayyah binti Hubab, dan Yasir bin Amir, seluruh keluarganya ini disiksa secara brutal oleh kafir Quraisy. Bahkan Sumayyah binti Hubab adalah syahidah pertama, martir, yaitu syahidah pertama dalam Islam. Ia dibunuh secara keji oleh Abu Jahal. Ini saya ngambil intisari dari kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Nanti boleh dilihat dari halaman 100 mulainya. 100, 101 sampai 110. Nah, ini Yasir bin Amir juga suaminya Sumayyah juga meninggal dunia karena disiksa oleh kafir Quraisy. Mereka berarti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka setiap khotib dalam khotib Jumat, bahkan khotib Idul Fitri dan Idul Adha, itu selalu menyampaikan ayat yang paling utama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Karena jalan satu-satunya kita selamat di dunia, selamat di alam kubur, di alam barzah, sampai nanti selamat di hari kiamat. Satu-satunya menjadi wasilah kita selamat dunia dan akhirat adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kita mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita gadaikan kehidupan kita, jangan kita gadaikan kehidupan dunia yang sementara, yang fana, demi harta, demi jabatan, padahal itu tidak dibawa ma. Maka mereka ini, sahabat Nabi ini, ada Abu Fakihah dari masih keluarga Yasar, ada Yasir, ada Yasar. Ia juga mengalami penyiksaan, ditelentangkan di atas pasir panas dan kakinya diikat. Ini bentuk penyiksaan orang-orang kafir Quraisy. Ada juga Khabbab bin Al-Arat, seorang pandai besi yang disiksa dengan dibaringkan di atas bara api hingga punggungnya melepuh. Nah, ini beberapa nama menjadi salah satu perjuangan daripada sahabat-sahabat Nabi yang walaupun tidak terkenal. Ada juga Utsman bin Affan. Utsman bin Affan semua hartanya diembargo, dicekal bisnisnya, dicekal usahanya. Padahal Utsman bin Affan adalah santri yang ekonom, yang dermawan. Utsman bin Affan. Tapi semua usahanya dicekal oleh kafir Quraisy. Maka pada waktu itu semua Bani Hashim, ada yang Bani Hashim di sini? Oh, ada. Iya, semua Bani Hashim itu dicekal, diembargo oleh kafir Quraisy. Tapi masih alhamdulillah masih bertahan. Ada budak yang suaranya bagus, menjadi kesayangan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Suaranya merdu, Bilal bin Abi Rabah. Beliau adalah seorang budak milik Umayyah bin Khalaf. Setelah masuk Islam, Bilal disiksa dengan kejam, termasuk ditelentangkan di atas pasir yang panas di bawah terik matahari, dan sebuah batu besar diletakkan di atas dadanya, memaksa ia meninggalkan Islam. Tapi ia, Bilal bin Abi Rabah, mengatakan Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Nah, Bilal bin Abi Rabah ketika itu dia bebas dan merdeka, tidak menjadi budak lagi, dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada juga di sini keluarga Yasir, tadi sudah dijelaskan. Khabbab bin Ard, beliau juga pandai besi, termasuk orang-orang yang termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun. Beliau disiksa juga, ditarik rambutnya, terkadang punggungnya disetrika dengan besi panas oleh kaum kafir Quraisy. Ada Amr bin Fuhairah, beliau juga seorang budak yang disiksa dengan keras. Setelah itu memeluk Islam, kemudian dia dibeli serta dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq termasuk mertua Nabi yang paling banyak memerdekakan hamba sahaya. Karena dahulu masih ada budak. Kalau sekarang sudah tidak ada budak atau hamba sahaya. Apalagi sikapnya setelah menganiaya, memberikan siksa kepada
sahabat dan para budak yang mengikuti ajaran Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka penolakan ini, bentuk-bentuk penolakan dan penganiayaan tersebut meliputi ejekan, propaganda. Nah, zaman dahulu udah ada. Apa ejekannya? Menghina Nabi, menghasut Nabi. Nabi diberi gelar yang dahulunya sebelum berdakwah secara terang-terangan, gelar Nabi yang diberikan oleh orang kafir Quraisy adalah Al-Amin. Sekarang ketika sudah menyatakan dakwah secara terang-terangan, maka kafir Quraisy memberikan gelar Al-Kazzab atau Asatirul Awwalin. Apa Al-Kazzab? Pendusta, pembohong. Asatirul Awwalin, orang-orang yang suka mendongeng. Nah, itulah yang dibuat ejekan, propaganda, menyebarkan hoax dan propaganda bahwa Al-Quran adalah kebohongan, serta menuduh Nabi adalah orang yang majnun, yang gila, atau juga penyihir. Nah, itu dahulu. Maka Al-Quran ini tidak bisa, bahkan sampai orang orientalis mau mengambil kesimpulan bahwasannya Nabi Muhammad adalah pengarang Al-Quran, itu tidak terbukti. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ummiyun. Ada bahasa ummi, a'ma, buta huruf. Nah, bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memahami dan mempelajari Al-Quran dari yang dibacakan oleh malaikat Jibril? Jadi didengarkan, ya, didengarkan. Maka orang-orang yang banyak mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran secara tidak langsung akan mudah hafal. Setelah itu ancaman dan kekerasan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengalami kekerasan fisik, seperti ketika sujud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diinjak. Para pengikut awal, terutama dari kalangan budak dan orang miskin, disiksa secara kejam, dan beberapa di antaranya bahkan menjadi syuhada. Syuhada itu artinya mati syahid. Selanjutnya adalah tekanan sosial dan boikot. Kaum musyrikin melakukan berbagai tekanan sosial, termasuk memboikot dan ingin mengucilkan Nabi Muhammad SAW dan Bani Hashim, baik itu kehidupan sosial maupun ekonomi di kota Mekah. Ini menjadi perjuangan yang besar di awal tahun keempat bagi perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan umatnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan perlawanan yang keras dari kafir Quraisy. Ketika sudah diberikan penawaran dari kafir Quraisy akan mendapatkan harta, mendapatkan jabatan, mendapatkan fasilitas yang mewah dari kafir Quraisy. Tapi Nabi Muhammad dengan umatnya tidak terlena dengan bujukan kafir Quraisy. Sama sekarang, orang-orang yang baik terlena. Jangan sampai kita terlena dengan jabatan yang disodorkan oleh kafir Quraisy. Nah, sekarang banyak yang terlena. Hutan-hutan gundul supaya dapat jatah, ya kan? Katanya banjir itu alam, siklus alam. Tahu-taunya ada gelondongan-gelondongan kayu-kayu besar, ya, udah ada nomornya, ya, udah ada tulisan serinya.
Ada lagi di Tamiang itu, di Aceh. Alhamdulillah ada pesantren Al-Mukhlisin. Itu dia menjadi penahan daripada banjir. Kalau enggak di belakang desa-desa itu, di belakangnya bisa hancur. Bahkan masjid pun banyak alhamdulillah yang masih berdiri utuh. Jadi pondasi akhir zaman ini adalah kita dekat dengan masjid. Karena masjid ini adalah menjadi benteng terakhir umat Islam yang memberikan kenyamanan, ketenangan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam masjid juga merupakan rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala yang diizinkan untuk mengangkat suara berzikir secara lantang, membaca Al-Quran secara lantang, dengan niat kita mengisi hati kita supaya tidak ada rasa kecemasan dan kekhawatiran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu wa yusabbihuhu bukratan wa asila. Fi buyutin, di rumah-rumah Allah, azinallah, diizinkan oleh Allah, an turfa'a, untuk mengangkat suara, fi, di dalamnya, wa yuzkara, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada momentum saat ini tidak ada lagi kafir Quraisy, tapi menjadi perlawanan yang paling besar. Musuh kita paling besar adalah hawa nafsu. Hawa nafsulah yang menjadikan musuh terbesar kita. Apakah kita bisa menjadi orang yang selamat atau tamat disebabkan kita bisa mengolah hawa nafsu? Ketika kita bisa berusaha mengutamakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah jasad, pikiran kita, hati kita insya Allah dalam naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah budak diberikan siksaan yang begitu rupa, sahabat diberi siksaan yang begitu rupa, tapi konsisten iman dan ketakwaan para sahabat itu kuat, tidak ada yang goyah karena hal apapun. Maka rencana yang ketiga adalah utusan kafir Quraisy menghadap Abu Thalib sebagai pamanda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Maka utusan ini diutus untuk menghadap Abu Thalib, pamanda Nabi, supaya Abu Thalib berkata kepada keponakannya agar tidak melanjutkan dakwah Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sudah menghadap, masih saja terjadi dakwah itu. Lalu kafir Quraisy mengultimatum Abu Thalib. Sekiranya Abu Thalib tidak menghentikan dakwah Nabi Muhammad keponakannya, maka kafir Quraisy akan memberikan perlawanan kepada Abu Thalib. Itu juga perjuangan Abu Thalib membela dakwah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Quraisy kembali menghadap Abu Thalib yang kedua kalinya karena merasa Abu Thalib menjadi tameng besar yang memberikan pembelaan kepada dakwah Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari siklus sejarah ini kita menyadari bahwasanya Nabi Muhammad tidak mengandalkan
malaikat Jibril. Tentang Nabi Muhammad punya malaikat Jibril. Ya. Jibril bunuh semua kafir Quraisy. Kira-kira begitu. Kalau kira-kira kita bagaimana, Pak? Punya backingan Jibril. Jibril kafir Quraisy sikat semua. Kayak seperti apa yang diberikan di Taif ketika bukan disambut malah disambit, bukannya dihormati malah dihina, sampai malaikat Jabal memberikan pertolongan. Apa jabal-jabal di sekitar Makkah kutimpakan kepada Taif, tapi tidak. Itulah kebesaran hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita, kalau rumah kita kira-kira diganggu orang, marah nggak? Rumah kita misalnya dibakar, kita kejar orangnya yang bakar, apa kita memadamkan api di rumah kita? Ayo, biar pada melek. Pertanyaannya, ayo Bapak. Madaman api. Artinya hati kita yang kita koreksi dulu. Jangan sampai kita mengajar orang yang membakar rumah. Rumah kita ini adalah masjid-masjid yang Allah sudah berikan kepada kita. Artinya kita makmurkan rumah-rumah Allah. Jangan sampai rumah Allah itu menjadi kuburan. Tidak ada baca lantunan ayat suci Al-Quran, tidak ada pengajian, tidak ada taklim, tidak ada kegiatan-kegiatan sosial. Karena zaman dahulu masjid itu bukan hanya tempat sholat saja, tapi menjadi tempat musyawarah, tempat delegasi, tempat membuat strategi perang. Nah, itu di masjid. Tempat menjadi pondasi awal Baitul Mal, itu di masjid. Setelah kafir Quraisy datang kembali menghadap Abu Thalib, ternyata Abu Thalib tetap dengan konsekuensi awal, tetap membela perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kafir Quraisy membuat perlawanan dengan melecehkan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 7 nama yang dilaknat oleh Allah ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Nah, kurang D-nya itu, saya nulisnya kurang D. Menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, peristiwa penistaan itu terjadi ketika Nabi Muhammad sholat di depan Ka'bah. Lalu ada orang yang dengan sengaja meludahi wajah Nabi ketika sholat, yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id. Karena ia termasuk orang yang sangat membenci Nabi. Uqbah bin Abi Mu'id. Nah, jangan sampai nama kita, nama cucu kita ini, ya, Uqbah bin Abi Mu'id. Ada yang namanya seperti itu, ada? Enggak, alhamdulillah. Nah, wajah Nabi diludahi oleh Uqbah. Lalu ketika Nabi sujud sholat dilempari kotoran onta. Bayangin itu. Kita kalau lagi sholat dilemparin kotoran, marah nggak kita, Pak? Wah, bukan marah lagi. Iya, bisa gelut katanya tuh. Ini Nabi, Masya Allah, menjadi idola kita. Lalu Nabi setelah sholat, Nabi merespon atas kekejian itu bukan melawan, tapi Nabi berdoa setelah sujudnya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menimpakan hukumannya kepada para penindasnya, termasuk Uqbah bin Abi Mu'id. Kenapa Uqbah berani? Karena ada sponsornya.
yaitu Abu Jahal. Saya yang bela, maka Uqbah berani. Siapa lagi? Ada Saibah bin Rabi'ah. Begitu juga sama. Tapi tidak terang-terangan seperti Uqbah bin Rabi'ah. Ada lagi Walid. Dari zaman dulu sampai sekarang Walid memang begitu. Walid. Lah ini boleh dicek nanti di kitab Ar-Rafiq Al-Mahfuz. Walid bin Utbah. Jadi Walid ini anaknya Utbah. Kalau fotokopi bagaimana aslinya? Ya Pak. Fotokopi bagaimana aslinya? Kalau bapaknya Kalong, anaknya Kam. Kalau bapaknya Nyolong, anaknya Nyopet. Begitu fotokopi, bagaimana aslinya? Nah ini si Uqbah punya anak Walid bin Utbah, ya sama. Setelah itu ada Umayyah bin Khalaf. Nah Umayyah ini tidak memberikan penisan secara frontal, tidak menindas secara langsung, tapi Umayyah bin Khalaf ini termasuk pembenci, penyebar hoak. Umayyah bin Khalaf demennya ngumpet, nyebar hoak. Nah ini sekarang nih, ya zaman sekarang netizen, ya kan, nyebar hoax, ya buzzer. Berarti keturunan Umayyah yang nyebar hoax tuh, nyebar buzzer, pokoknya wah udah keluarga Nabi mah keluarga pembohong. Nah ini Umayyah. Nah Umayyah ini karena menyebar berita buruk kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, maka turunlah ayat dari Al-Quran. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul. Ada riwayat mengatakan wailul itu artinya neraka wail. Ada yang mengatakan arti dari secara padanan bahasa wailun artinya celaka. Likulli humazah, setiap orang pengumpat dan pencela. Lumazah, pencela dan pengumpat. Buzzer itu kan nggak kelihatan, nggak ketahuan siapa. Pokoknya dia giring opini seolah-olah ini paling baik, seolah-olah ini paling buruk. Dari zaman dahulu mengiring opini seolah-olah dulu yang Nabi Muhammad yang dikatakan al-amin, as-shadiq, paling jujur, paling amanah. Sampai-sampai orang kafir Quraisy itu menitipkan semua amanatnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi dulu berdagang sebelum Nabi mendapatkan wahyu, berdagang bersama Abu Thalib. Semua dagangan itu kebanyakan dari kafir Quraisy yang nitip dagangannya sampai ke Syam. Semua dagangannya habis, apa yang dibawa oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad amanah atas semua titipan harta kafir Quraisy. Sampai-sampai Nabi Muhammad mendirikan Baitul Mal. Semua percaya kepada Nabi. Karena apa yang dititipkan mereka kepada Nabi tidak berkurang sedikit pun. Bahkan ada namanya bagi hasil. Apaan bagi hasil? Mudharabah. Istilah dahulu mudharabah, istilah sekarang bagi hasil. Kalau bahasa kerennya profit sharing, ya, kata orang sekarang profit sharing. Padahal artinya apa?
mudharabah. Nah, ini Umayyah bin Khalaf adalah bazar pada zaman Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lain. Maka pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikabulkan. Bersama Uqbah bin Abi Mu'id, bersama dengan nama-nama yang lainnya yang disebutkan dalam doanya, mati dalam pertempuran Badar. Badar itu kurang lebih 250 kilo dari Madinah. Ada yang pernah ke Badar, Bapak? Badar. Nah, di Badar itu, alhamdulillah saya pernah ke sana. Beberapa kali ke sana. Kan paling dekat kan Uhud, syuhada Uhud dari Madinah mungkin nggak sampai 10 kilo, dekat. Nah, ini Badar kurang lebih 250 kilo. Perang pertama. Jumlah kaum muslimin masih sedikit. Ya, jumlah kaum muslimin masih sedikit, tergolong sedikit. Melawan daripada jumlah kafir Quraisy yang sangat banyak. Pada waktu itu sebelum perang Badar, semua tentara nyari sumber air. Nyari sumber air. Nah, pada waktu pertama sumber air itu namanya Bi'rul Rawahah. Apa namanya? Bi'rul Rawahah. Nah, Bi'rul Rawahah ini sumurnya beracun. Pertama kali ditemukan oleh kafir Quraisy sebelum perang dimulai. Jadi nyari tempat cadangan air dulu. Kata kafir Quraisy, ini sumur beracun. Ah, nggak percaya. Salah satu daripada tentara kafir Quraisy minum, lalu mati di situ. Maka ini tidak bisa dipakai untuk persediaan makan minum buat perang. Cari ke tempat yang lain. Nah, setelah itu datanglah tentara kaum muslimin. Ya Rasul, ini ada sumur. Bi'rul Rawahah. Sumur ini beracun. Udah, nggak apa-apa, kita diriin di sini aja. Tapi kan beracun, Rasul. Nggak apa-apa, di sini aja. Lalu sumur itu diludahin Nabi. Diludahin Nabi. Sumur itu diludahin Nabi. Lalu seketika sumur itu menjadi tawar yang awal mulanya racun. Sumur Nabi yang diludahi Nabi menjadi tawar. Coba kalau ludah kita. Makin beracun. Nah, ini dicoba oleh sahabat. Ah, masa sih? Kok ludah Nabi bisa tawarkan sumur yang beracun? Nah, sahabat Nabi yang mencoba minum di Bi'rul Rawahah ternyata benar-benar tawar. Nah, bahkan sahabat itu yakin, hakul yakin bahwasanya apa yang disampaikan Nabi itu semuanya benar. Karena yang dikatakan racun saja itu menjadi tawar setelah diludahi Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ dipersiapkan, ya, dipersiapkan untuk buat kemah sebagai markas tempat persiapan perang Badar. Persiapan perang Badar. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW besoknya mau berperang, Nabi Muhammad pengen pup. Kata sahabat, ya Rasul, kau sejauh-jauh kalau mau pup, ntar saya tutup-tutupin sama sahabat pakai tirai putih. Karena sahabat juga pengen tahu. Kalau kata orang sekarang mah kepo. Gimana itu pupnya Nabi? Ditutup-tutupin sama sahabat madep ke belakang,
Nabi Muhammad pun di situ, nggak jauh daripada Bi'ur Rawahah itu. Lalu ketika Nabi Muhammad pun lah nggak ada kotorannya, sampai sahabat bingung. Udah ya Rasul, sudah. Habis itu Rasul toharah, bersuci setelah qada'il hajah, kalau bahasa sekarang, setelah buang air. Sampai sahabat pada tanya, mana ini kotoran Nabi, enggak kelihatan. Maka Nabi Muhammad itu basyarun la kalbasyar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Besok mulai persiapan berperang, maka di situ ada gunung pasir yang sangat tinggi banget, nggak jauh daripada Bi'ur Rawahah itu. Nah disitulah terjadinya perang Badar. Maka perang Badar itu sebenarnya secara logika kaum muslimin pasti kalah karena 1:10. Ada yang mengatakan 1:100. Secara logika hitung-hitungan pasti kaum muslimin pasti kalah. Tapi disitulah karena keyakinan dan takwanya kaum muslimin kuat, maka turunlah bantuan bala tentara dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diabadikan di dalam Al-Qur'an. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Wa kam min fi'atin, dan dari sebagian banyak, fi'atin qalilatin, kelompok yang kecil, ghalabat, bisa mengalahkan fi'atan katsiratan, kelompok kabilah yang besar dan banyak, biiznillah, dengan izin Allah. Atas izin Allah lah maka para malaikat itu turun mengalahkan dakwah perjuangan Nabi Muhammad bisa terselamatkan. Maka perang Badarlah menjadi tonggak kebesaran dan kekuatan Islam yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad, apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi, ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah wahai umatku, pertolongan Allah sangat dekat. Maka dalam hati tentara-tentara umat Islam yakin, hakul yakin bahwasanya pertolongan Allah itu sangat dekat. Maka baru datang bantuan tentaranya Allah. Jadi udah ikhtiar, udah usaha, udah doa, hasil diserahkan tawakal kepada Allah. Gak usah usaha. Emang kalau udah rezeki mah gak bakal kemana. Ada yang begitu? Ada nggak? Emang kalau udah rezeki mah, kalau udah emang sehat mah sehat. Gak usah berobat, gak usah ikhtiar. Iya, ntar emang datangnya waktu sehat. Itu menyalahi daripada kodrat sebagai manusia. Nabi Muhammad saja berusaha dan berdoa. Kita yang merasa umatnya Nabi nggak mau usaha, nggak mau doa, maunya hasil, kan nggak begitu. Maka hasil itu karena bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menganggap karena kita kerja 24 jam rezekinya paling banyak. Tidak. Ya, yang mengatur rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatakan pertolongan Allah itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya yang menolong itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, nama ini yang didoakan Nabi mati dalam keadaan su'ul khotimah. Abu Jahal dan kroninya, ya CS-nya boleh dah, kroni. Walid udah mati, udah Walid. Pada perang Badar. Nah ini ada jumlah nabi, ada 124.000 nabi, jumlah rasul ada 25. Lalu selanjutnya adalah Nabi Muhammad SAW membuat strategi dakwahnya dengan membuat markas dakwah. Markas dakwah yang disebut dengan Darul Arqam. Ini ada maknanya, Pak. Bukan istilah nama saja. Darul artinya rumah. Arqam artinya angka. Jadi strategi yang penuh dengan perhitungan. Bukan strategi Nabi asal dakwah. Darul Arqam. Nah, Darul Arqam ini menjadi dakwah rahasia, markas dakwah rahasia Nabi di kaki Bukit Sofa. Di kaki Bukit Sofa. Utamanya adalah pembinaan intensif dan rahasia para sahabat tentang Islam melalui pembacaan Al-Quran, pengajaran akidah, pembentukan karakter nafsiyah lewat sholat malam dan tahajud, dan diskusi untuk mencetak kader-kader dakwah yang tangguh di tengah tekanan kaum musyrikin di Mekah. Menjadikan Darul Arqam adalah madrasah pertama Islam. Kegiatan utama Darul Arqam pertama adalah pusat dakwah dan pendidikan. Kegiatan yang kedua adalah pembinaan akidah dan akhlak. Pusat yang ketiga Darul Arqam adalah menjadi pengkaderan. Jadi kader, melahirkan kader-kader dakwah militan seperti as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama memeluk Islam. Dan Darul Arqam ini menjadi kumpul dan diskusi semua rahasia strategi, tempat aman bagi kaum muslimin untuk berkumpul, sholat dan berdiskusi tanpa diketahui kaum Quraisy. Penyampaian wahyu, setiap wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad, maka di Darul Arqam semua tempat menerima dan memahami ayat suci Al-Quran yang turun secara bertahap. Aktivitas kaderisasi dianggap menjadi madrasah pertama karena disinilah Islam dipelajari secara terstruktur sebelum dakwah terbuka secara terang-terang. Mengapa Darul Arqam dipilih? Lokasinya di mana kira-kira? Lokasinya itu terletak di kaki Bukit Sofa. Nah, bapak-bapak, para hujat kan pernah habis tawaf 7 kali, doa, sholat sunat tawaf, habis itu minum air zam-zam, terus naik ke Bukit Sofa. Nah, mau yang dari dasar, mau yang dari tengah, itu naik nanjak kan? Kalau mau ke Bukit Sofa kan nanjak kan? Nah, di bawah Bukit Sofa itulah tempat namanya Darul Arqam. Di Bukit Sofa, di bawahnya kaki Bukit Sofa itu adalah tempat Darul Arqam. Darul Arqam. Tempat ini adalah tempat yang aman, yang perlindungannya tidak diawasi oleh musuh. Ya, Bukit Sofa. Nah, rumah ini rumah milik Arqam bin Abil Arqam yang keislamannya dirahasiakan. Jadi walaupun mereka bersyahadat, beriman, tapi masih secara sembunyi-sembunyi. Keislamannya pun dirahasiakan. Nah, ini Arqam bin Abil Arqam dari suku Bani Makhzum. Dari suku Bani Makhzum yang tidak diduga oleh kafir Quraisy,
menjadi tempat pusat dakwah. Nah, ya, Arqam bin Abil Arqam. Makanya namanya rumahnya jadi Darul Arqam. Inilah bentuk strategi Nabi Muhammad ketika berdakwah secara terang-terangan. Maka setelah itu walaupun penekanan, penyiksaan, perlawanan dan penolakan kafir Quraisy begitu dahsyatnya kepada kaum muslimin, maka pada hari pertama di bulan Rajab. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 1 Rajab. Nah, ini peristiwa hijrah pertama ke negeri Habasyah itu pada awal bulan Rajab. Pas banget ya. Masya Allah. Ya, sebelum kita lanjutkan lagi, kita berselawat kepada Nabi, kita berdoa. Bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Sekali lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada kita semua di bulan Rajab ini, dan mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Sya'ban dan disampaikan umur kita sampai datang bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Itu menjadi doa dan harapan kita, semoga kita senantiasa bertemu di bulan suci Ramadan yang insya Allah akan datang pada bulan Februari pertengahan. Jadi bulan Rajab itu syahrullah, bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban itu adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadhan syahr ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Mudah-mudahan kita sampai bulan suci Ramadan, sampai lagi bulan suci Ramadan yang akan datang, sampai lagi bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ada dalil yang menjadi landasan Nabi Muhammad beserta umatnya itu hijrah ke Habasyah. Ya, hijrah ke Habasyah. Ya, mau Ethiopia. Ada yang pernah ke Ethiopia? Maka di dalam surat Az-Zumar ayat ke-10 ini isyarat hijrah yang tersirat dan tersurat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanul fi hadhihi dunya hasanah
wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, wahai hamba-hambaku, kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada hambaku, yaitu ciptaan Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina amanu, yang beriman, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi Rabb, Tuhan kalian. Lilladzi ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, kepada orang-orang yang berbuat baik di dunia ini. Wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah ini sangat luas, bukan hanya di tempat ini. Wa ardullahi wasi', innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang Allah berikan pahala kepada mereka tanpa batas. Masya Allah. Jadi kepada hamba-hamba Allah, kita yang mengaku hamba Allah, yang beriman dan bertakwa, dan mengaku Allah adalah Tuhan, pencipta kita, maka kita diuji. Tidak begitu saja mengatakan beriman tanpa tidak diuji. Maka di dalam surat lain, surat Al-Ankabut, bukan Al-Ankabut, Al-Ankabut, ya, taunya Al-Ankabut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu, apakah engkau manusia mengira an yutraku, akan ditinggalkan begitu saja oleh Allah, ayyaqulu amanna, ketika engkau telah berkata dalam dirimu, amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, dan engkau sekalian tidak diuji oleh Allah. Diuji, Pak. Ya, diuji. Jadi kita nggak ditinggalkan begitu aja dengan kenikmatan, tidak. Namanya di dunia kita diuji. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bentuk ujian ini ada di dalam surat Al-Baqarah. Ada yang hafal ayatnya, surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ada kaitannya dengan surat Az-Zumar ayat 10. Ujian ini, walanabluwannakum, la-nya ini la litakkid. Dalam bahasa Arab la litakkid. Walanabluwannakum, pasti kami uji kalian, bisyai'in minal khawfi, dari sedikit rasa takut, wal ju'i, dan rasa lapar. Saya tahu bapak-bapak pada lapar. Sabar, sebentar lagi sarapan datang. Ada sarapannya? Oh, di rumah masing-masing. Ya, bersabar ya. Ntar sarapannya di rumah masing-masing. Oh, istimewa pokoknya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, berkurangnya harta, jiwa, wassamarat, dan buah-buahan. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, berilah kabar bahagia bagi orang-orang yang sabar. Kabar bahagia
bagi orang-orang yang sabar. Masya Allah, kabar bahagia bagi orang-orang yang sabar. Nah itu di saudara kita yang di Aceh, di Medan, di Padang lagi ketimpa musibah dari Allah, berkurangnya harta, pedagang emas pada kehilangan emas, emasnya pada nganyut, ya itu ada di mana media sosial, pedagang emas ngambil emas pada nganyut semua hilang. Nah kalau nggak merasa itu titipan Allah, stres nggak kira-kira? Apalagi emas lagi tinggi-tingginya, tahu-tahu semua nganyut, semua rumah sampai pada hancur. Karena bukan yang turun air, gelondongan kayu pada turunlah rusak. Bening kayunya kayak kayu bakar, segini-segini, kayunya segede gini, segede tiang-tiang ini kayunya, gimana nggak hancur? Ini menjadi pelajaran bagi saya pribadi, bagi kita semua, bahwasanya kerusakan yang di muka bumi ini yang terjadi di Sumatera bukan karena Allah benci, tapi karena ulah tangan manusia. Maka ini diingatkan. Saya sampai jam berapa ini? Saya mantap, enak aja ini. Dikit lagi ya? Iya, 5 menit lagi. Ya, kelamaan Ustaz, 5 menit lagi. Orang udah lapar nih, sarapan. Ya, sebentar lagi ya, 5 menit dah. Pokoknya nanti ya, jam 6 kurang 5 menit selesai, saya selesaikan. Nah ini Allah berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka kejadian di Sumatera ini banjir bandang disebabkan bukan karena Allah ngasih azab, tapi karena kerusakan yang terjadi ulah tangan manusia. Nah, zaman Belanda jembatan masih pada utuh. Ya, zaman Belanda jembatan masih pada utuh. Zaman Belanda jembatan masih pada utuh. Belanda, zaman Belanda jembatan, zaman nenek kakek nenek moyang kita jembatan masih pada utuh. Rel kereta masih pada utuh. Nah ini jembatan baru diresmikan, besok udah hancur. Ya, itu terjadinya karena kerusakan, keserakahan nafsu manusia. Maka disampaikan zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi baik di daratan maupun di lautan bima kasabat aydin nas, disebabkan karena campur tangan manusia. Makanya memang namanya hutan yang buat tempatnya hewan, buat tempatnya air, pohon-pohonan. Kemarin juga gajah pada demo, nah tempatnya rumahnya hilang. Ya kan, gajah pada demo. Nah, kalau gajahnya kayak Ashabul Fil, ya kan? Ini untung gajahnya nggak kayak dulu zamannya Kafir Quraisy, Ashabul Fil. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Masa nubuwah ketika Nabi Muhammad SAW dapat perintah untuk hijrah ke Habasyah, Ethiopia, itu masuk kepada tahun kelima. Dan peristiwa hijrah ini pada bulan Rajab. Yang kelompok sahabat Nabi itu dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena Utsman bin Affan lah yang menjadi sponsor, donatur untuk bisa hijrah ke Habasyah. Lalu dipimpin juga oleh anak putri Nabi Muhammad SAW bernama Sayyidah Ruqayyah. Mereka berdua menjadi pemimpin untuk hijrah yang pertama kali, dan ini ditegaskan juga di dalam kitab Mukhtasar Siratul Rasulillah, Siratul Rasul,
karangan Syekh Abdullah An-Najdi, halaman 92-93. Nah, rencana ini kepergian Habasyah naik kapal laut. Pada waktu itu ketika rombongan Utsman bin Affan dengan Sayyidah Ruqayyah sampai di laut, di pinggir laut, lalu naik kapal. Nah, ketika naik kapal sudah jauh, baru tentara kafir Quraisy sampai ke pelabuhan itu. Ya, pelabuhan itu ada yang mengatakan Jeddah. Jeddah. Kenapa disebut Jeddah? Yang sekarang Jeddah karena di situ ada kuburan Sayyidah Hawa, nenek moyang kita. Maka Jeddah itu artinya nenek. Jadilah Jeddah. Dari asal kata Jeddah. Jeddah itu artinya nenek. Kalau kakek jadun. Ya, makanya disebut dengan Jeddah. Jadi nanti kalau anak kita, cucu kita nanya, apa artinya Jeddah? Artinya nenek moyang kita ada Sayyidah Hawa di Jeddah. Cuma nggak boleh ziarah, lewat saja. Di Jeddah mah lewat saja. Dan di situ dekat Masjid Qisas, lewat aja udah. Oh, ini kuburan Hawa. 60 hasta kurang lebih 30 meter. Dulu orang tinggi-tinggi, Pak, 30 meter. Sekarang mah udah berapa? Ya, semeter lah lebih. Nah, ini perjuangan ini sampai mereka di Jeddah, mereka sudah mencater kapal lalu pergi ke Habasyah, barulah diketahui kaum Quraisy, dan kaum Quraisy mengejar tentara rombongan kaum muslimin yang telah berlabuh untuk menuju kota Habasyah. Nah, setelah rombongan ini sudah sampai dengan selamat, mereka pun hidup di Habasyah dengan mendapatkan perlindungan yang adil. Penutup pas 2 menit lagi. Refleksinya adalah, sudahkah kita meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari? Mari jadikan iman kepada Rasul sebagai penguat iman dan pedoman hidup. Ya. Karena bahwasannya Rasul adalah tauladan kita. Rasul adalah sebagai panutan kita. Rasul adalah sebagai contoh kita. Contoh yang paripurna, yang sempurna. Rasul makannya sedikit, kita dikit-dikit. Rasul tidurnya sedikit, kita dikit-dikit tidur. Ngaku tuh. Maka oleh karenanya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW senantiasa berusaha mengikuti contoh daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum ditutup, ya, mudah-mudahan kita bisa meneladani akhlak Rasulullah SAW di kehidupan kita sehari-hari, karena sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya adalah Rasul adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Rasul adalah la'ala khuluqin azim, akhlak yang sangat istimewa. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah dan umatnya Rasulullah yang senantiasa mengikuti, meneladani, mencontoh daripada akhlak Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk di bulan Rajab adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang senantiasa diberikan kesuksesan, keberuntungan, diberikan keberkahan, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang ahli Al-Qur'an, keluarga yang cinta kepada Al-Qur'an, keluarga yang suka kepada Al-Qur'an,
keluarga yang senantiasa insya Allah mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma bi'adil Fatihah, bisiril Fatihah, bi karamatil Fatihah, wa bi mu'jizatil Fatihah iftah lana abwaabal khair waj'alna wal hadirina min ahsani ahli khair wa atim lana bil khair. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ij'al akhira kalamina inda intihai ajalina bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nubasir insyaallah ta'ala minal alamin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim 'alaina bi su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.